Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast hari ini, pada podcast Makif SMAN 1 Citerep. Perkenalkan, nama saya Cut Bilbila Amanda dan dari anggota Makif. Kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup terkenal di kalangan SMA Negeri 1 Citerep. Langsung saja kepada Kang Tete, silakan perkenalkan dirinya dan kelasnya. Halo, nama saya Muhammad Radian, saya dari kelas 10-11. Oke, sekarang giliran aku ya. Iya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rintan Aprilia Permana. Aku siswi kelas 12 di kelas 11 12 C1. Nah, Akang Teteh sekarang kan mulai banyak ya pelajar-pelajar yang kayak memulai wirausahanya. Salah satunya kan kalian berdua. Gimana? Langsung saja ke pertanyaannya, bagaimana Kang Teteh semua memulai bisnis kreatif sebagai pelajar di era yang sekarang tuh pelajar cuman maunya main aja gitu. Kok Akang Teteh bisa mau mulai bisnis gitu? Dimulai dari Teh Rintan? Oke, kalau misalkan aku pertama kali itu jualan di kelas 11. Jadi saat itu aku menyadari bahwa kelas 11 ini waktu itu kelas 12-nya ini lagi sibuk-sibuknya ujian dan lain sebagainya. Makanya kelas 11 saat itu ada masa kosongnya. Nah, masa kosong itu aku berpikir bahwa kalau misalkan hanya kosong seperti ini aja, apa yang aku bisa lakukan nih? Selain itu ada cerita menarik di balik aku jualan ini. Jadi waktu itu baru banget aku bangun tidur. Terus setelahnya itu pas bangun tidur hujan. Jadi aku bangun. Setelah bangun ini ternyata tante dan bibi aku itu, tante dan bibi dan paman aku tuh lagi bikin cimol. Nah, cimol ini tuh dibumbuin dengan chili oil. Yang mana sebenarnya aku tahu, oh ada yang jualan loh seperti ini. Saat aku coba rasanya kok lebih better yang ini gitu. Makanya aku bilang celetuk aja sebenarnya kayaknya ini bisa jadi peluang usaha deh. Terus sebenarnya keluarga aku emang wirausaha dari nenek aku. Nah, bibi aku yang pertama ini adalah wirausaha pastry gitu dan bilang kalau misalkan bibi mau modalin dede untuk jualan ini apakah mau. Dede bilang ya mau banget gitu kan, tapi mulai dari mana? Nah, mulainya dengan bibi aku tuh modalin dari stiker yang ada sekarang, logo Queen Snack Rintan. Nah, Queen Snack Rintan itu adalah logo yang aku pengen sendiri gitu. Kenapa kata bibi aku, kenapa Queen Snack? Karena aku berpikir gini, aku ada perempuan dan snack itu adalah makanan yang memang biasa ada di kalangan pelajar. Jadi pelajar kalau misalkan lagi belajar pengennya itu makan snack gitu sambil cemil. Makanya slogan aku tuh adalah belajar jadi ngebut gitu. Cemilan nanti gabut, belajar jadi ngebut. Kalau dari Akang sendiri? Kalau dari saya sendiri mah, saya belajar dari pengalaman saya pas saya masih kecil. Dulu ada saudara saya, itu saya sendiri. Saya juga sekolah di di Cibinong. Dia dulu hampir ya namanya dulu makan gitu juga kayak nggak bisa apa-apa, maksudnya kurang dari ekonominya ya, gimana caranya kita itu harus bisa memperlengkap, dan akhirnya mama memutuskan supaya gimana kalau misalkan ada dagang. Nah, dari situ saya baru kepikiran kemarin ke kelas 10, pas baru masuk kelas 10 saya nyoba ya jualan kayak gini, kayak akhirnya saya mengajukan diri saya sendiri ke mama. Mah, gimana kalau misalkan Eja jualan juga kayak dulu. Terus mama bilangnya, kamu emang mau jualan kayak gitu? Ya mau banget sih jualan kayak gitu, namanya nyoba kan. Saya juga hitung itu nyari pengalaman saya sendiri. Nah, akhirnya mulai dari situ mama bisa berkonfirmasi, ya udah mama nanti belanja, mama yang beli barang-barangnya, nanti yang jualan. Nah, dari situ ya saya dari saya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa sih yang kalian jual dan gimana bisa menarik pembeli di era yang sekarang ini? Mulai dari siapa dulu? Dari Teh Rintan. Kalau misalkan produk aku sih Cimol Bojot. Tadi brandnya udah aku sebut, Queen Snack Rintan. Itu mulainya tuh untuk bisa menarik para pelanggan. Aku inget banget bawa 10 pieces. Bawa 10 pieces aku jual, tapi jualannya tuh nggak aku sebar ya. Maksudnya aku nggak menjajah dari kelas ke kelas. Cuma aku pada saat masuk ke gerbang, karena alhamdulillahnya relasinya mungkin cukup
luas, makanya aku bisa kenal beberapa orang. Jadi selama aku mau masuk ke kelas itu aku langsung bilang, mau coba cimol aku gak gitu kan, mau coba beli dulu gak gitu. Ini aku baru tester aja, nanti kalau misalkan banyak yang suka, insya Allah aku perpanjang jualan ini sampai akhirnya 10 pieces itu tuh habis. 10 itu habis tanpa aku butuh effort gitu. Aku cuma bilang kamu mau coba atau enggak, tapi dia tertarik. Sampai akhirnya awalnya aku nggak berpikir bahwa besok aku akan bawa banyak. Tapi banyak yang langsung ngechat aku, nge-DM aku juga bilang, "Lintan, aku tadi lihat cimol kamu, lihat brandnya kamu gitu. Kamu jual gak besok?" Sampai akhirnya aku buka PO. Waktu itu aku belum aktif di IG, tapi aku aktifnya di WA, makanya aku selalu bilang open order buat besok, dan gak disangka-sangka besoknya langsung 50 orderan. 50 pieces, yang mana itu berarti keuntungannya 50.000 untuk aku. Kalau dari Bang Rajan sendiri gimana? Kalau saya saya ngejual ke teman-teman saya ngejual ke kawan-kawan saya yang biasa sama saya, yang benar-benar CS sama saya. Saya belum bisa bagi ke sembarangan orang karena saya juga pemalu. Iya, kayak Emang iya sebenarnya. karena ya namanya jualan kayak gini di sekolah apalagi ya gengsi. Benar banget. Aku ya. juga kayak gitu soalnya. Iya, kalau udah kayak gitu pasti kayak udah, lu apaan sih pasti kayak gitu. Sembarang orang pasti ada yang bilang, iya kan. Cuma saya memberanikan diri aja, kayaknya udahlah, biarin aja ya, paksain aja, ntar gimana ke depannya emang masih bisa diurusin. Ya akhirnya saya coba buat ke kelas, masing-masing kelas ada yang mau gak ini nasi kuning. Nah kemudian bener-bener rame, alhamdulillahnya itu. Iya, nah dari situ Aku sependapat sih, aku juga sebenarnya kadang ada masanya malu gitu. Meskipun kayak sebenarnya nggak ada yang perlu kita maluin gitu, nggak ada yang perlu kita gengsikan. Apalagi di sini kita berbeda dengan yang lain. Apa yang berbedanya? Bahwa di saat siswa-siswa ini minta uang hanya dengan menadah kepada orang tua, tapi kita udah punya penghasilan sendiri gitu. 10.000 berharga loh buat aku, seharinya itu bisa untuk berangkat pulang sekolah. Jadi aku nggak perlu lagi minta uang jajan meskipun harus dikasih. bener-bener sih. Ya saya juga gitu, kadang juga untungnya itu lebih buat kayak kebutuhan saya sendiri. Kadang ngebantu teman-teman saya juga ya, apa yang kekurangannya, dan itu alhamdulillah juga buat rezeki saya juga buat kedepannya. Bagaimana kalian mengimbangi proses kayak jualan kalian sama dengan sekolah kalian? Apa nggak keteteran? Apa sering keteteran? Dari Rajan dulu deh. Itu sering banget buat saya kalau keteteran. Itu bener-bener sering banget buat saya. Apalagi kalau misalkan jualan nasi itu, kita harus ngebungkusin dari awal, kita harus masak nasi, kita harus goreng kerupuk, kita harus goreng bawang goreng ya, semacam yang lainnya buat bahan-bahan nasi kuningnya. Itu sangat lama sih. Itu bisa mulai dari jam 2 malam, kalau nggak jam 3 itu. Wah itu benar-benar capek, benar-benar nanti paginya sekolah kita harus ngejar waktu, gimana caranya, benar-benar campur aduk. Itu benar-benar capek, dan akhirnya kadang juga kalau misalkan sekolah itu kadang telat, kadang ya nggak telat, itu proses cepatnya. Kalau dari aku sendiri, karena hitungannya mungkin aku tuh semacam dropshipper. Jadi yang bikin itu bibi aku yang tadi nyoba itu. Jadi aku hanya ngejualin aja, cuma emang aku yang punya brandnya gitu. Aku jadi dropshipper. Per pouch itu aku dapat 1.000. Jadi kalau aku berhasil ngejual 50 pouch, 50.000 untuk aku sehari, kayak gitu. Jelas kalau misalkan meskipun seperti itu, ada juga sih masa krusialnya, bagaimana caranya aku untuk mengatasi permasalahan semacam antara sekolah dan juga jualan. Karena kita kan nggak tahu si customer bagaimana ya. Kadang juga ada beberapa guru yang jamnya itu dimajuin, misalnya jam istirahat tapi dipakai, tapi setelah istirahat jadi istirahat buat kita gitu. Ada guru yang majuin jam seperti itu. Nah, karena situasi seperti itulah, para customer aku pasti udah pada mulai berdatangan nih ke kelas aku, dan aku pasti langsung sibuk balasin chatnya, atau aku langsung bikin SW untuk bilang jam aku dimajuin, nanti teman-teman setelah ini aku akan update, pasti selalu gitu. Cuma namanya customer itu kan beragam ya, nggak semuanya bisa memahami. Ada juga yang pengen hard, detik itu juga udah megang nih produknya, karena gue udah lapar misalkan gitu kan. Aku dari kaca digedor
gitu kan. Tapi dia kayak, gimana sih kamu jualan, kan aku ininya pelanggannya. Kayak, aku tahu aku tahu kamu pelanggannya, kamu rajanya, cuma ya gimana, situasinya yang memang mendesak, kita juga nggak bisa mengontrol itu kan gitu. Jadi ya yang kayak gitu mah jadi pengalaman. Kadang saya juga emang gitu sih. Kalau untuk tugas-tugas sekolah itu juga sering keteteran apa gimana? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Kalau dari Kang Rifki? Apalagi kalau tugas, ya Allah, emang udah Rajen mana tugas minggu depan Bu? Minggu depan belum juga, saya kerjain Bu, ini lagi dikerjain. Lu gitu terus aja. Kadang sampai nggak keteteran, sampai sekarang juga ada, masih sampai sekarang. Iya. Bagaimana reaksi teman-teman Akang Teteh dan keluarga saat tahu Akang Teteh itu mau jualan? Apakah mereka memberikan reaksi positif atau negatif? Jawab bareng-bareng. Jawab Positif atau negatif? 1, 2, 1, 2, 3. Positif sih. Nah, Berarti dari lingkungan kalian juga mendukung untuk iya. mulai bisnis gitu. Yes, of course. Sebentar. Bahkan kalau misalkan setiap hari kan aku selalu diantar ayah ya, selalu ditanya orderan hari ini berapa gitu, lagi banyak atau enggak. Jadi kan kayak merasa dukungan gitu untuk aku, hari ini lagi banyak. Dan itu tuh kalau udah ngasih tahu hari ini lagi banyak, itu tuh jadi semacam rasa tersenang tersendiri gitu, kayak aku udah bisa nih berusaha sendiri dan aku udah bisa dapet uang sendiri gitu. Yes. Terus bagaimana kalian memanfaatkan apa yang kalian pelajari di sekolah dan dituin ke produk, ya diimplementasikan ke produk dagang kalian? Yang saya manfaatkan dari ini ya rata-rata sih kalau misalkan jualan nasi kuning, apalagi ini kebutuhan ya. Iya. Kalau makanan itu kebutuhan, otomatis ya sekolah pagi itu anak-anak sekarang kayak suka jarang makan gitu. Kayak ada yang langsung mandi, ada yang telat bangunnya langsung berangkat sekolah cuma mandi. Nah itu juga masih bisa apa ya, membantu untuk teman-teman saya gitu. Yang nggak sempet Iya, sarapan. yang gak sempet sarapan juga. Nah itu sih. Kalau dari Teteh, Tadi pertanyaannya itu bagaimana kita implementasikan mengimplementasikan apa yang kita pelajari dengan apa yang kita jual gitu. jual. Oke. Kalau misalnya dari aku pribadi, baru ada PKWU itu kalau nggak salah Kelas kelas 11. Iya, baru ada kelas 11 dan project sebenarnya udah ada sejak kelas 10. Karena aku angkatan pertama kurikulum merdeka. Nah, yang aku implementasikan adalah karena materi ini sebenarnya udah ada sejak dini, dan fun fact-nya adalah aku emang udah berjualan dari SD. Di SD aku jualan pulpen yang lucu-lucu gitu. Terus juga aku jualan agar-agar. Pokoknya dari kecil aku udah jualan, cuma di SMP aku nggak jualan karena aku sibuk jadi ketua OSIS. Nah, yang aku implementasikan adalah bagaimana caranya kita untuk membangun relasi ke sekitar. Jangan ke yang lain dulu, tapi ke sekelas dulu deh. Karena pelanggan setia aku sejauh ini adalah teman sekelas aku. Jadi teman sekelas aku yang selalu order ke aku. Juga setelah membangun relasi dari teman kelas, kan teman kelas pasti punya teman lagi di kelas yang lain. Dari situlah makanya nanti di situ brand aku bisa menyebar dan orang-orang tahu, oh yang jualan Cimol Bojot Queen Snack Rintan itu adalah Rintan 12C1 gitu. Kalau untuk strategi penjualannya itu kayak gimana? Strategi penjualannya ya harus bangun pagi aja biar gak nyisa gitu. Kita itu harus bangun lebih pagi aja dan harus lebih giat lagi untuk berjalan ya. Udah itu sih. Kalau aku strategi penjualannya karena aku menghindari adanya barang yang lebih, Iya. jadi aku selalu pre-order gitu, open order buat besoknya gitu. Makanya apa yang aku bawa adalah pesanan dari teman-teman aku yang sudah ngelis dari malam gitu. Makanya kejadian barang lebih itu sedikit, tipis banget, kecuali saat aku bawa lebihan dan lebihannya itu ternyata nggak habis, cuma si orderannya udah habis, apa yang dipesan oleh teman-teman jumlahnya berapa itu udah habis. Tapi kalau misalnya bawa lebihannya yang nggak habis itu kemungkinan sedikit, karena aku juga memperkirakan gitu. Strateginya adalah saat ada event besar di situ aku pasti akan bawa lebih banyak, meskipun yang ordernya sedikit. Mungkin aja yang lihat SG dan SW aku lagi sedikit waktu itu, gak semuanya buka SG dan SW aku. Tapi kalau ada acara-acara besar kayak pensi kemarin dan lain sebagainya,
classmate apalagi, mereka pasti akan cari nih cemilan yang comfy buat dimakan, makanya aku selalu bawa lebih. Bagaimana Akang Teteh menangani kompetisi dalam berjualan ini? Pesaingnya banyak nih pasti ya. Nanganinnya gimana biar produknya kalian tuh tetap di atas gitu, tetap seimbang? Ya, kalau dari saya sendiri mah kita harus saling support. Iya, kita harus saling support. Apalagi kita berjualan di bersaingan kayak gini gitu, kita harus saling support. Karena juga saya suka beli yang berjualan ini. Iya, Apalagi kita ada Danus ya. Iya, kita ada Danus juga. Kita harus membantu gitu. Kalau dari aku pribadi sih, karena produk yang kita jual itu berbeda, jadi nggak perlu takut sih ya. Iya, nggak perlu takut juga sih. Karena kan apa yang mereka inginkan juga nggak selamanya sama gitu kan. Dia jualan nasi kuning, aku jualan cimol bojot, yang Danus jualan apa gitu kan. Jadi variasi, banyak variasi yang bisa dipilih sama siswa-siswinya. Lagi juga kan bisa dicampurin nasi kuning sama keripik. Kolaborasi. Iya. Rencana kalian untuk bisnis kalian itu kedepannya bakal kayak gimana? Kayaknya bakal lanjut sampai kelas 3 sih, sampai lulus. Tapi pas sudah lulus juga saya nggak bakal lanjut lagi, nggak bisa. Kenapa? Saya harus bisa mengejar impian saya dulu. Kalau aku rencananya, karena aku udah punya IG sendiri, brand sendiri, pengennya sih kalau misalkan ada kesempatan lanjut. Bahkan aku selalu share di daily vlog aku, kalau misalkan di SG aku tuh aku cerita aku kesukaannya apa. Misalnya aku suka banget cookies, dan aku selalu kasih apa ya, semacam wishlist aku, bilang di captionnya itu suatu saat nanti aku pengen punya kedai ini tersendiri misalkan gitu. Suatu saat nanti brand aku akan bla 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 gitu. Yang mana banyak kan pasti orang-orang yang bakal membaca itu. Dan tanpa disadari kalau misalkan aku tulis kata amin di situ, berarti orang-orang yang melihat IG aku pun ikut membaca aminnya gitu lah. Yes. Jadi tanpa disadari mereka mendoakan aku juga. Jadi harapannya sih aku pengennya terus lanjut, karena prospeknya emang cukup bagus. Juga aku udah merasakan manfaatnya. Bahkan saat kelas 11 tadi tour aku bayar pakai uang sendiri. Keren. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman yang lain itu perlu mencoba berwirausaha kayak Akang Teteh semua nggak? Apa nggak usah gitu? Wajib banget. Itu wajib sih, iya, itu wajib. Buat pengalaman ke depan apalagi itu wajib banget sih. Kita nggak boleh takut lah buat mencoba. Nah, benar banget. Yes. Kan kebanyakan kalau misalkan anak-anak di Tangsel tuh kebanyakan takutnya gengsi sama teman sendiri. Ya, cara menghadapi gengsinya itu kayak gimana? Lawan. Buka tembok aja, karena kan kita juga jualannya jualan yang benar gitu. Udah malah boga gitu. Ya gitu aja sih. Yang terakhir, Kang Teteh boleh promosikan jualan yang kalian jual ke kamera. Silahkan dimulai dari siapa? Pada rajin. Promosi. Nggak ada promosi nih, barangnya nggak bawa nih. Oh iya, kita bawa barangnya nggak bawa nih, udah Karena habis. nanti nih logonya tring gitu kali. Edit. Jangan lupa ya, setiap pagi beli terus nasi kuningnya, enak tau. Langsung ke Rintan nih. Iya, silakan Oke. Teh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Rintan. Pasti kalian nggak asing dengan opening seperti itu. Teman-teman, aku jualan cimol bojot, produk by aku sendiri dengan nama Queen Snack by Rintan. Juga teman-teman kalau misalkan mau order silahkan DM aku, atau bisa juga chat di Instagram yang aku sudah cantumkan nomor WhatsApp aku. Teman-teman jangan lupa untuk order cimol bojot aku, karena testernya udah banyak banget. Satu semen kayaknya udah pada coba deh. Saatnya giliran kamu kalau belum coba. Terima kasih. Let's go. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Kang, Teh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.